Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, yaitu narasumber kita yang ganteng, tampan. Kalau senyum di depan anak perawan, itu udah pasti semuanya pada nguber-nguber beliau. Beliau salah Sebenarnya satu dai. sebenarnya Ya, imajinasi yang bicara itu. beliau adalah salah satu dai nasional yang mungkin juga di samping itu kita sudah nggak asing lagi dengan wajah fenomenalnya. Ya, wajah yang cukup sentral, familiar yang mungkin saban hari kita lihat setiap di TV nasional, di TV One, ya di Damai Indonesia. Yang pertama kali beliau yang memperkasa itu. Wah, ini memberikan motivasi buat kepada host-host termasuk saya nih, banyak belajar dari beliau. Banyak belajar dari beliau. Ya, di samping beliau nih sibuk dengan berbagai kesibukan aktivitasnya dakwah di luar. Udah beliau dikenal juga sebagai dai, penyanyi juga, nasyid juga, tukang baca doa, tukang ceramah, pokoknya tukang beli segala kali. Ya ini udah kita sambut aja deh. Saya udah ngomong yang orang punya kenamaan udah bisa berkata-kata lagi nih. Sebenarnya malu saya host ini baru. Kita sambut saja narasumber kita yaitu Al-Mukarram, Akhina Fillah, Al-Ustadz Dr. Agus Edward M. Sos. Insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah bergabung di Masjid Cinta. Kita sapa saja beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bagaimana kabar kesibukan hari ini? Ya, kesibukan. hari ini santai. Besok saya insya Allah berangkat ke Singapura dalam rangka undangan dari Singapura Muslim Festival. Oh, Singa apa? Singapura Singapura Muslim Muslim Festival. Festival. Jadi Masya ada Allah. beberapa speakers, pengisi acara dari Indonesia, saya sama Opik yang diundang ke sana untuk tahun ini. Alhamdulillah sudah 3 tahun ini, Ustaz. Wah, ini Gitu. mah udah rutin. Artinya udah memang nggak usah ditanya lagi kalau itu udah jam terbang beliau. Kemarin gimana? Ada dakwah di Timika? Ya, dulu. Bukan Timika ya, ke apa SBT sama Ustadz Mohai, Seram bagian timur, Masya Allah di sana luar biasa masyarakat kita. Dan memang saya Antusias. pikir para dai nasional kayak antum ya, yang lain-lain ini perlu untuk eh, berjalan-jalan menjumpai saudara-saudara kita yang ada di sana. Kesulitan mereka itu kan untuk mengundang ya dengan bahasanya undang apa para dai-dai nasional tuh mahal banget. Jadi mereka itu untuk bermimpi mengundang itu udah susah gitu Masya karena Allah. nggak Hmm, kebayang berapa uang yang harus mereka siapkan. Nah, makanya dengan program Wakaf Al-Quran, nah ini lebih memudahkan para dai untuk hadir dan mereka pun tidak dibebani sesuatu yang mereka tidak mampu untuk begitu. apa menjalankannya itu gitu. Karena kalau Anda lihat akses untuk menuju ke sana itu luar biasa perjuangan antum untuk mencapai suatu titik di mana titik itu kurang terjamin dan perhatian daripada mohon maaf tanda kutip pemerintah lah gitu atau dai-dai memang yang kurang terjun di lokasi tersebut. Itu luar biasa. Iya, Masya Allah. Ini Ustaz, waktu kebalik ini, saya yang jadi hostnya, Ustadz yang jadi pembicara ini. Kalau tapi cakep. Ini artinya sangat cantik tema topik kita pada hari ini membangun golden moment, kesempatan emas. Dan di akhir kalimat cantik banget dengan cinta hakiki. Masya Allah. Ini tema ini memang luar biasa nih. Ini penasaran bagi jamaah baca cinta. Mungkin penasaran kenapa sih kesempatan emas ini harus ada pada diri kita, peluang-peluang. Yang kedua, ya, cinta hakiki ini luar biasa. Kalau begitu, Ustadz, mungkin pemirsa jamaah baca cinta dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puja syukur
Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini yang begitu indah berkah. Kita masuk di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan segala aktivitas kita dan yang jamaah mencinta yang sudah mengikuti kajian Zoom online ini, yang mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, panjang umur, berkah rezeki, Amin tentunya ya Allah. bisa melangkahkan niat dan kaki kita itu di Baitullah dan berjumpa ke makam Rasulullah SAW. Tidak asing Amin lagi, amin mari amin Masya Allah. langsung saja kita minta ke beliau narasumber kita yang nggak asing lagi untuk memaparkan ilmunya tentang pengertian golden moment dan cinta hakiki. Masya Tafadhol Allah. Ustaz, Ya, yang masih bercinta kita dengarkan nih dari paparan dari beliau. Pada beliau Al-Mukarram Ustadz Dr. Agus Edward M. Sos. Silakan Ustadz. baik. Terima kasih Ustadz yang telah rendah hati untuk mempersilahkan saya menyampaikan. Beliau ini adalah guru saya juga gitu. Kalau tadi beliau bilang banyak belajar dari saya, justru saya secara keilmuan banyak menimba dari beliau gitu, yang jelas-jelas jelas keilmuannya. Nah, disinilah indahnya kita tuh saling mengisi sebenarnya, karena tidak ada orang yang seperti Superman, ya semuanya ada, tapi justru kita itu kekurangan kita itu menjadi kesempatan kita untuk belajar dengan orang lain. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita dengan ikhlas, karena belajar tanpa keikhlasan maka ilmu itu tidak akan bisa masuk gitu. Gimana kita kemudian mau masuk ilmunya sementara kita menaker? Ya, ada orang yang belajar karena tahu, ada orang tuh belajar karena pengen tahu nih orang ilmunya sampai di mana gitu. Nah, kalau hanya sebatas dia ingin mengetahui, ingin menguji, ingin melihat, maka susah untuk mendapatkan pencerahan karena pada dasarnya berangkat dari hati yang tidak ikhlas untuk berangkat. Nah, ini tadi kita bicara mengenai cinta yang hakiki. Artinya cinta hakiki itu adalah berangkat dari kecintaan kepada Allah, berangkat dari sebuah ketulusan, berangkat dari sebuah keikhlasan, berangkat dari sebuah yang nothing tulus. Ya, ketika kita melakukan sesuatu yang nothing tulus, maka akan terasa ringan, akan terasa tanpa beban, akan terasa nikmat. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz dan juga kepada seluruh teman-teman yang tergabung pada pagi hari ini di dalam majelis cinta, yang Bang Atai juga terima kasih dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah, kalau sahabat lihat ini di belakang saya itu ada sebuah cover buku judulnya Create Your Golden Moment. Nah, sebenarnya buku ini saya tulis di tahun 2014 gitu. Jadi metode penulisannya dengan menggabungkan berbagai pandangan ya, baik saya sebagai partisipan observer dan juga menggunakan teori triangulasi, artinya menggabungkan antara data-data primer dan sekunder gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan fenomena yang ada, kemudian dari apa yang saya rasakan, kemudian saya tulis itu. Dan ditambah dengan dalil-dalil yang menguatkan. Nah, ini sebenarnya eh, judul buku ini sama ya dengan apa yang tema yang mau kita yang saya sampaikan gitu, yang tadi sudah Ustaz sampaikan. Bagaimana membangun golden moment, jadi create your golden moment dengan cinta yang hakiki. Nah, apa hubungannya antara golden moment dengan cinta yang hakiki? Yang pertama saya ingin dulu menjelaskan terlebih dahulu apa itu makna dari golden moment. Tadi Usfa telah menyampaikan golden moment itu sebenarnya ada dalam dari dua kata ya, gold dan moment. Golden, gold itu adalah emas. Moment itu adalah sebuah peristiwa. Jadi kalau kita gabungkan ya maknanya itu secara terminologis, bahwa golden moment adalah sebuah peristiwa berharga, ya peristiwa berharga yang bersifat subjektif. Kenapa subjektif? Karena menurut Anda berharga, menurut saya belum tentu gitu. Dan sebaliknya, ada peristiwa yang menurut orang tuh hebat banget, tapi menurutnya biasa-biasa aja gitu. Coba deh kalau kadang-kala kita lihat teman kita gitu.
Kok suatu saat kita melihat dia sampai terkagum-kagum dengan sebuah peristiwa dan kejadian. Aduh, Masya Allah, Subhanallah. Sementara yang di sampingnya biasa aja, kenapa sih lu gitu? Nah, ini menunjukkan bahwa setiap orang itu memiliki pandangan subjektif ya terhadap sebuah objek, terhadap sebuah peristiwa. Jadi peristiwa yang satu buat yang satu bermakna, buat yang satu tidak bermakna sama sekali. Ya, misalkan lagi kalau kita lihat ada orang misalkan ya melihat pengemis di pinggir jalan gitu. Nah, ini macam-macam nih. Ada yang merasa kasihan, ada yang merasa iba, ada yang merasa bilang, ah, tuh orang malas amat sih, nggak mau kerja. Ada yang kayak begitu juga. Ada yang cuek-cuek aja. Nah, jadi suatu peristiwa sifatnya subjektif, ya. Nah, yang paling mudah juga ya bisa kita lihat dari contoh ketika dalam pernikahan, gitu, Ustaz. Ya, kalau ketika menikah nih, yang laki-laki nangis, yang perempuan nangis, yang udah hadir nangis, orang tuanya nangis. Tapi kalau kita cek satu-satu, kenapa nangis? Itu beda-beda pasti. Iya. Ya, contoh misalkan, yang laki-laki itu menangis. Kenapa dia menangis? Wah, karena dia sudah sekian lama berusaha untuk menaklukkan hati pujaan hatinya. Ya, bagaimana menarik perhatian pujaan hatinya, bagaimana berusaha untuk dekat, pada hari itu kejadian. Ya, takdir Allah menentukan ya bahwa Hmm. hari itu akan terjadi proses ijab kabul. Meledaklah suasana di perasaan di hatinya sehingga Bahagia. sang laki-laki ini ketika bersalaman gitu ya dengan wali nikahnya itu langsung perasaannya tumpah. Nah, tumpah Hmm. padahal kan bahagia ya. Kenapa orang gitu menikah begitu tumpah nggak ketawa Ustaz tapi nangis? Ada selama ini saya melihat ya orang menikah nih begitu saya terima nikahnya ketawa Wow. nggak Kagak ada ada tuh gitu. ceritanya, udah. Kagak ada ceritanya kayak gitu. Nggak ada ceritanya pasti nangis Betul. gitu ya. Nah, Terharu. Ya. ini yang dialami oleh laki-laki kan bagaimana perjuangannya akhirnya mendapatkan sebuah momen yang sangat berharga. Nah, kemudian yang perempuan juga nangis. Tapi kalau kita tanya, bisa jadi nangisnya itu beda, ya. Nah, Apa tuh ya perempuan nih, nangisnya? karena biasa mungkin perasaan wanita itu seringkali ketika menikah muncul kegalauan tingkat tinggi gitu. Nah, jadi yang perempuan tuh nangis juga. Alasannya apa? Dia mikir, ya Allah, harus umur hidup ya sama dia gitu. Masya Allah. Benar-benar pilihan. Dia nangis Oh, juga tuh, Swat. nangis juga, benar-benar. Nah, jadi karena gini ya, kalau bagi perempuan, perempuan ini didominasi oleh perasaan, perasaannya. Nah, kenapa? Ini ketika menikah ada budaya yang namanya pingit, Hmm. ya. Ini sebenarnya untuk menjaga, kebayang nggak kalau perempuan dibebasin ketika menjelang ingin pernikahan? Karena banyak ketika menjelang pernikahan, para perempuan ini ya di benak di pikiran itu karena jadi nggak jelas gitu, hatinya Hmm. galau, kacau gitu. Sampai ada yang pengen kabur, tiba-tiba menjelang pernikahan dia sebel sama calonnya, gitu. Jadi perasaannya berantakan gitu. Kebayang nggak kalau seandainya tidak dipingit, dibiarkan dia keluar, ketemu sama orang-orang yang nggak benar, apa yang terjadi? Masya Bubar Allah. itu pernikahannya. Benar. Nah, sekarang saya tanya, pingit ini syariat atau budaya? Nah, ini Nah, nih, syariat apa budaya? iya, budaya nggak ada kan dalam Islam itu ketika akan menikah dipingit dulu. Bahasa pingit aja udah bahasa Jawa kan, gitu. Benar, pinyit. Nah, jadi kadang-kala orang kan ada juga yang mengatakan begini, ah Islam itu nggak perlu pakai budaya gitu. Loh, ini budaya, pingit itu budaya. Ternyata budaya pingit ini bagus gitu. Untuk apa? Menenteramkan suasana hati sang Betul. wanita. Sambil dipingit, terus dinasehatin, diberikan motivasi Hmm. gitu. Nah, jadi nggak semua yang namanya sekarang kan ada aliran yang menentang banget budaya. Nah, ini. Dianggap Betul, budaya itu sesuatu yang tidak perlu dipakai. Sampai betul. cium tangan gitu. Apaan itu cium tangan? Ya Ustadz Ahli Hidayat tepat merespon itu kan. Nah, ini Ya, nggak? betul. Budaya Arab jangan dibawa ke budaya Indonesia. Jadi gini loh, Nah, orang confuse mana budaya Arab, mana budaya Islam. jadi Nah, samakan ya budaya disamakan. mereka. Cium tangan buat orang Indonesia itu budaya Islam, gitu. Karena budaya yang telah menjadi adat yang menjadi kebiasaan telah menjadi aturan gitu ya. Nah ini Ustadz pasti paham banget itu ya. Adab ya, sopan santun kepada yang lebih tua ya. Eh,
Al-adat itu muhakkamah kan gitu. Jadi adat yang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah, jadi saya kembali lagi, itu perasaannya seorang wanita. Kemudian yang menyaksikan itu menangis juga, Ustaz. Gitu ya, Usman. Jadi yang datang tuh nangis juga. Kita tanya, kenapa tuh kamu nangis? Iya kan harusnya gue yang duduk di situ, kenapa orang lain? Asik. Nah, ternyata mantan gitu. Ternyata. Jadi yang hadir juga nangis. Nah, selain Iya. itu juga terkadang yang hadir itu terbawa emosi kan. Ya apalagi Mm. misalkan yang jomblo merasa ya Allah kapan gua gitu. Atau yang ketika itu menghadapi pernikahan yang tidak stabil, yang labil, ya Mm. nangis juga gitu, sedih perasaannya. Ya atau misalkan ada yang sudah ditinggalkan oleh pasangannya pada saat itu menangis juga. Nah, tapi kan Ada dorong juga. penyebab beda-beda yang di ini kan subjektif Ya. gitu, Pak. Eh, Ya kan? Tadi yang saya bilang peristiwa perkara kan subjektif. Nah, demikian juga dengan orang tuanya. Orang tuanya juga gitu. Ya, mm. menangis juga. Ya, nggak kebayang bagaimana seorang orang tua, terutama ayah yang telah Lepas. menikahkan anak perempuan yang selama ini melindungi, kemudian Mm. harus menyerahkan ke anak perempuannya kepada orang yang dia nggak tahu siapa orang itu. Betul. Ya, selama ini anak perempuannya dijaga gitu ya, dirawat, Masya difasilitasi, Allah. kemudian pada hari itu harus diberikan kepada orang yang dia tidak tahu orang itu siapa. Masya Allah. Kan dibilang akan ada ta'aruf. Iya betul ada ta'aruf perkenalan, tapi apakah cukup? Ta'aruf yang hanya sekian waktu menggantikan bagaimana orang tua yang menjaga anaknya dari lahir sampai dia dewasa. Nggak mungkin bisa Mm. tergantikan. Makanya Betul. itu campur baur di dalam perasaan seorang ayah terutama kan yang bertanggung jawab kepada anaknya. Makanya ketika kalau anak perempuan yang menikah, ayahnya yang lebih berasa gitu. Mm. Nah, disitulah kemudian terjadi ledakan emosi. Makanya kembali lagi kepada tadi definisinya golden moment, ya peristiwa berharga yang bersifat subjektif. Nah, Mm. memiliki kekuatan dan motivasi untuk menginspirasi orang, ya menginspirasi diri kita guna menghasilkan tujuan yang bermanfaat. Jadi ujung-ujungnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat. Manfaat. Nah, golden moment ini ya berlandaskan pada sebuah ayat ya di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ya kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabtaghi fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin gitu kan. Dan carilah olehmu kebahagiaan ya apa yang dianugerahkan Allah di kampung akhirat. Namun jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Nah, ini yang melandasi apa golden moment tadi gitu. Jadi bukan hanya sekedar ini bahasa yang kita gunakan sebagai pendekatan motivasi, ya umum, tetapi sebenarnya golden moment ini ya memiliki rujukan ya di dalam Mm. Al-Quran di mana di situ dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus memiliki orientasinya adalah akhirat. Ketika Akhirat. kita orientasi akhirat, maka dunia akan kita dapatkan. Kalau kita orientasi dunia, akhirat belum tentu. Makanya di situ kan disebutkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat. Ya, dan carilah kebahagiaan kampung akhirat. Namun jangan engkau lupakan bagianmu di dunia, bukan dibalik. Kalau Nah, selama ini mungkin yang kita lihat adalah orang bekerja keras untuk dunia, kemudian dia ngomong, jangan lupa akhirat. Kan terbalik tuh. kembali ke iya benar. Ya, Ini terkadang kebanyakan begitu ya. ya Kalau fokusnya di dunia pikirnya, gitu. iya, Bekerja habis-habisan, terus lu kerja mulu lo. Jangan lupa dong. Nah, jangan lupa. Jadi kalau bicara jangan lupa, itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting. betul. Mm. Ya kan? Nah, kalau kita Betul, betul, bicara betul. cari akhirat, jangan lupa dunia, berarti orientasinya akhirat nih. Ya Mm. kan? Lu jangan lupa dunia. Jadi dunia itu sambilan sebenarnya. Betul. Nah, kalau Kenapa kita balik, kebanyakan kebalik? Mm. Kebanyakan ya kebalik. kan bekerja untuk dunia, jangan lupa akhirat. Gak begitu. Ya Mm. kan? Landasan basic dari pemahaman yang Allah sampaikan melalui Al-Quran tadi, cari dunia, cari akhirat, maka namun jangan lupa, engkau lupakan bagianmu di dunia gitu. Nah, ketika orang memahami ini dalam konteks baik itu pemahaman tekstual maupun dalam pemahaman kita melihat tafsir, karena ada beberapa tafsir yang saya baca rata-rata memang
arahnya ke sana gitu. Artinya bahwa kita ini dipersiapkan, segala macam kegiatan kita itu dipersiapkan tuh akhirat. Namun itu ada dijelaskan, ada yang terkait bilang jangan lupakan dunia, ya artinya di sana harus banyak menggunakan misalkan bersedekah, ya. Nah ini sebenarnya penjabaran dari ayat tersebut. Yang intinya adalah kita itu harus memiliki orientasi. Makanya Islam itu mengajarkan kita itu berpikir futuristik. Ya, orang Islam Hmm. tuh berpikirnya bukan segmented, bukan hanya apa namanya dibatasi oleh eh, ruang dan waktu di dunia, tetapi justru kalau bicara mengenai umat Islam kita ini, bahwa kita ini berpikirnya futuristik, bukan hanya Hmm. sekedar kita sampai mati loh. Orang kan kalau bicara futuristik itu seolah-olah oh masa depan, kapan masa depan, tahun sekian, tahun Hmm. sekian. Ini enggak, masa depannya akhirat. Hmm. Nah, ketika orang bicara masa depan akhirat, ini kan pasti akan bergantung dari keyakinan dia terhadap Allah. Betul Betul, nggak, Zat? betul, betul Kalau banget. orang yang tidak yakin dengan Allah, maka ayat ini nggak berlaku. Betul, betul. Ya, wabtagi bima kalau darul akhirah, akhiratnya dia nggak percaya. Hmm. Hmm. Nah, Akhirnya dia jadi, nggak percaya. bagaimana dia kemudian bisa mengeksplor bicara futuristik Hmm. tentang kehidupan setelah kematian? Nggak mungkin, karena bagi dia kehidupan itu adalah dunia. Makanya kenapa orang yang tidak percaya Tuhan, dia habis-habisan di dunia, karena dia tidak ada pandangan di akhirat. Nah, Hmm. tapi jeleknya ini, Ustaz, kalau salah, orang tuh kalau pikir di akhirat kan soal ya udahlah, ntar aja gue bahagia di akhirat gitu. Jadi mau seolah-olah ya udahlah nggak apa-apa deh sengsara di dunia, yang penting bahagia di akhirat. Nah, harusnya berpikirnya. Banyak itu Pak pikir seperti itu. Apa itu bijak ya, Guru, Saya pikir buat ini sebuah dirinya? kelemahan ya. Jadi orang menyandarkan kelemahannya dia dengan ayat tadi. Jadi seolah-olah ya udahlah, padahal karena dia aja males aja gitu berusaha, malas Benar, berusaha, ya kan. Jadi seolah-olah ya udahlah tujuanku akhirat ini loh. Orang kan mendapatkan akhirat kalau dunianya benar. benar. Gitu. Lah Cakep, sekarang di cakep. dunia aja dia malas-malesan. Orang tuh males, nggak. Jadi gini, malas bekerja itu akan mempengaruhi terhadap malas juga dia terhadap ibadah. Sama tuh. Harusnya orang yang rajin ibadah, maka dia akan rajin bekerja. Cakep. Hmm. Nah sama ketika kita dengarkan peristiwa ini kan, Ustadz, Ya, sahabat Nabi ya, yang Umar ya, yang mengusir orang dari masjid. Padahal orang di masjid kan harusnya bagus dong. Masjid, betul. dikira, Yang namanya hadir di masjid, ya, ah, rumah lah ibadah. disuruh diusir. Dibilang ngapain kamu di sini? Nyantai-nyantai aja. Kerja sono keluar. Oh dia bilang, wah saya memang profesional, profesi saya adalah doa. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi Oke sih. jadi ini karena pikir juga ya, eh, apa agak-agak apa lucu gitu ketika kita memaknai gitu, merenungi peristiwa ini. Hmm. Jadi kan orang yang diusir ini seolah-olah menganggap dirinya profesi saya itu sebagai orang yang eh, ahli ini aja gitu, ahli masjid aja. Padahal enggak. Ya bahkan sampai Betul. saat itu Umar mengatakan, siapa sih yang memberikan kamu makan? Ada tuh orang yang nganterin. Apa kata Umar? Sesungguhnya dia itu lebih baik daripada dirimu. Sampai kayak begitu coba. Masya Allah. Ya. Ya kan? Artinya Sampai. apa? Ya bukan begitu juga orientasi akhirat. Kemudian nggak ngapa-ngapain. Menjadi beban orang lain. Gitu. Makanya sebenarnya inilah yang mendorong saya kadang-kadang berpikir, saya diskusi sama Kiai Moha ya. Saya bilang begini, indah banget kalau seandainya kita itu berdakwah tidak memikirkan ujroh Ini. dan bisyarah. Hah? Iya nggak? Ilmu nih. Iya, Cakep. karena kayak tadi gitu, ya kan? Artinya kalau kita sudah melepas dari hal itu, makanya kenapa kemudian para ustadz tuh harus jadi pengusaha gitu, Nah, betul. ya kan? Bukan arti pengusaha itu usaha mulu, usaha ke sini, usaha ke situ. Namanya akal-akalin. Artinya kadang-kadang dakwah itu menjadi suatu pencarian, bukan Ya, kewajiban. Karena nggak dilandasi yang namanya di belakang itu safina, apa perniagaan itu kan penting ya Guru ya. nah itu dia makanya Ustadz. Jadi saya pikir kita ini saya merenung gitu ya Allah. Nah, mudah-mudahan ini dengan kayak Bang Atta ini akan adalah bagian yang upaya yang sebenarnya memberikan pandang kepada Ustadz ini, ya udah lu gak usah terlalu banyak berpikir bagaimana Hmm. untuk menghidupi kehidupan. Biarkanlah sebenarnya ada manajemen. Nah, tapi manajemen itu bukan menjadikan Ustadz itu jadi kesannya jadi mahal dan susah diundang. Ini masalah juga.
Hah? Kenapa Iya. orang ketika kita nanya, ini jadi kemana-mana ya ceritanya, tapi nggak apa-apa lah gitu. Nah ini hanya menyinggung sedikit gitu, memberikan motivasi bahwa golden moment itu bukan cuma orang yang harus membuat. Hmm. Seolah-olah para aktivis dakwah, para dai, ustadz, ini buat orang lain aja lah. Kan enggak. Dakwah itu adalah untuk kita sendiri. Lima takulu nama la taf'alun kabura mata indallah an taqulu nama la taf'alun. Jadi ya jangan lu ngomong doang, lu bicara ikhlas, dia nggak ikhlas. Makanya kenapa ya kalau saya lihat nih, saya kadang-kadang agak miris ya ketika misalkan kenapa para ustadz ini ya, ya termasuk diri saya juga agak susah kita itu kadang-kadang berdakwah di lingkungan keluarga Hmm. karena tahu karakternya. Ada seorang ustadz lagi bicara gitu tentang kesabaran, istrinya di apa dia nonton ngomong sabar sabar apaan gitu loh. Hah? Bicara ikhlas apa tuh ngomong ikhlas ikhlas, buktinya kemarin gitu kan duitnya hilang aja nyelip 500.000 atau 200.000 dia Nyariin. marah-marah. Iya. Isinya dikatain mata lu kayak di mana? Tunjuk. Kebayang nggak Ustadz kalau Oh, seandainya keluarga istri itu bicara di depan umum, bagaimana marwah dari Ustadznya sendiri? betul. Nah, Nyindir ini. alah, makanya kenapa kemudian akhirnya ya kan kita semuanya itu ya kembali bagaimana kita ya bahwa surga itu adalah di rumahmu gitu. Makanya berdakwah itu adalah bagaimana membangun keluarga gitu tanpa berdakwah keluar tanpa melupakan apa yang Nah, terjadi di dalam kehidupan keluarga. Nah, ini kembali betul. lagi ya kita bicara mengenai tadi ini baru bicara definisi loh. Itu Nah, baru tadi yang kata. bersifat subjektif. Nah, peristiwa berharga itu tidak hanya sesuatu yang besar. Mungkin yang kita bayangkan tadi ya nikah, Iya. melahirkan, kemudian apalagi itu lulus sekolah, wisuda, dapat kerja, itu adalah peristiwa-peristiwa berharga. Pertama kali masuk TV, peristiwa berharga. Ingat dulu gitu kan. Karena susah Iya. gitu, susah banget usaha akhirnya dapat juga. Nah, ini dianggap So, golden moment. Padahal golden moment itu adalah setiap detik peristiwa yang kita lakukan. Itu adalah mm, golden moment. Ya, setiap detik ya. iya, bukan cuma hal ini kita nih sekarang ketemu, ini golden moment. Mm, peristiwa Gitu. yang luar biasa ini. Masya Ah, Allah. Nah, Rasulullah setiap detik kehidupan Rasul itu adalah golden moment. Nah, golden moment Rasulullah itu apa? Terangkum di dalam kitab-kitab hadis. Allah. Itu golden moment itu. Makanya Benar. sebenarnya yang kita pelajari itu adalah golden moment dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, golden moment ini ada tertuang di dalam kitab-kitab hadis. Bayang nggak kalau tidak ada penjelasan dari kitab-kitab hadis? Bagaimana kita mau mendiri golden momentnya Rasulullah? Nggak bisa kan? Makanya kita Hmm. bersyukur para ulama, ya, ahli-ahli hadis, kemudian menuliskan gitu para sahabat. Bagaimana? Kan Rasul nggak pernah kalau melakukan sesuatu itu nunjukin, tolong ditulis, nggak ada orang aja yang ngelihat, merekam, Hmm. memotret. Ya kemudian Hmm. membuat itu di dalam tulisan-tulisan atau ingatan-ingatan yang kemudian ditulis gitu. Nah, Hmm. golden moment itu bukan hanya tadi peristiwa yang kita anggap positif. Orang di penjara sekalipun itu bisa menjadi golden moment buat mereka. Allah. Ya, ya. Apabila apa dia bisa memaknai peristiwa itu. Contoh, Hmm. ya, ini kita gitu, Bunda Angelina Sonda. Hmm. Bayang nggak, Betul. Ustaz? Pertama kali beliau itu di waktu itu kena kena peristiwa ya, masuk Betul luar di biasa. pesantren kan bahasanya kan, Andre. ya kan? Tampilannya seperti apa sih? Dan begitu keluar apa yang kita lihat? Hafal Sudah Quran. berhijab, baca Hijab. Qurannya bagus, tilawahnya bagus, hafalannya nambah. Hafalan Quran dia. Ya, artinya apa? Ternyata penjara adalah sebuah golden moment buat dia yang bisa menjadikan pribadinya, memotivasi dirinya untuk menjadi lebih baik. Nah, Bentuk harusnya karakter orang-orang ya. yang koruptor itu begitu di penjara mikir gitu, menjadikan golden moment. Jadi demikian juga tahanan-tahanan yang lain, tahanan Hmm. narkoba dan segala macam, bukan gitu penjara menjadi tempat untuk belajar gitu, Betul, betul. ya kan? Menjadi expert di dunia kejahatannya. Iya. Malah di dalam penjara itu jadi ini ya. Jadi apa namanya singa dalam apa namanya raja hutan.
Weh. Yang bisa dia mengendalikan. Masya Allah. Iya, nah jadi tadi itu jadi bukan bukan juga peristiwa jelek. Contoh nih ya, ada kan mungkin pernah dengar kisah gitu cerita, ada jomblo gitu. Mungkin di sini nggak ada lagi jomblo ya, Ada. jombloan jombloan. Dia Jembloan-jembloan. jomblo, udah jomblo nggak punya kerjaan lagi laki-laki. Aduh pusing banget dia. Ya Allah, kayaknya hidup ini Potong berat amat langsung. ya, ujian kan gitu tuh. Ya Nasib kan katanya. kerjaan nggak ada, pasangan nggak ada, gimana orang bisa bisa suka sama saya? Orang saya nggak punya kerjaan. Lagi Hmm. bengong-bengong dilihat di depan rumah orang. Di rumah orang itu kebetulan apa ada gerbangnya kebuka. Anjing keluar digigit ya sama anjingnya. Ya kan apes bener, udah nggak ada duit, nyari kerjaan, nggak ada pasangan, digigit anjing lagi. Coba. Kalau dipikir golden moment apa yang dia dapat, kayaknya apes sama hidupnya. Nah, akhirnya dia malah dia apa? Dirawat di rumah sakit kan. Kalau Tahu mari gimana ini. nih untungnya yang punya anjing itu bertanggung jawab. Dia mengobati segala macam. Ya, ya di dalam ketika dia di rumah sakit. Nah, sampai-sampai di situ ya apa yang terjadi ketika di rumah sakit dia ketemulah dengan seorang perawat gitu. Ya kan yang cantik, dia lihat, wah, perawat ini luar biasa. Akhirnya dia kenalan di situ. Dia kenalan, tukar-tukaran handphone dan begitu dia keluar dari rumah sakit, dia ketemu sama orang tadi dipanggil yang punya anjing itu. Diminta maaf, ya, kemudian ditanya, kamu sekarang apa aktivitasnya? Saya nggak kerja, Pak. Sampai dia itu dicari pekerjaan, dikasihkan pekerjaan. Oh. Akhirnya dia bekerja. Nah, setelah dia Itu bekerja, gara-gara digigit, itu nah, gara-gara digigit anjing ya? gigit anjing. Akhirnya dia kan tadi udah tuker-tukeran nomor handphone nih ke perawatnya. Dilanjutkan lah tuh. Apalagi dia tambah pede dong, karena udah kerja kan. Dan apa yang Hmm. terjadi? Ternyata perawat itu akan menjadi jadi istrinya. Allah. Kebayang nggak, Ustaz? Tadi Aku bayang peristiwanya apa Pak. banget? Ada kerjaan, Hmm. jomblo, digigit anjing, masuk rumah sakit. Itu semuanya ujian-ujian yang dianggap jelek. Ya. Tapi aneh nggak mau digigit anjing, bro. Oh, berarti jomblo dong nih ngaku nih. Tapi kalau pengen gigit anjing yang ini mah dapat yang dapat emas nggak apa-apa. Nah, terkadang kan Lanjut kita lanjut. ngerasa nih, ya Allah, kok ujiannya bertubi-tubi amat ya. Ya kan? Sampai kapan nih? Kayak dulu sahabat Nabi kan, mata Nasrullah, sampai ngomong kayak gitu. Kapan nih pertolongan Allah datang? Coba bayangin. Orang yang bersama Nabi Muhammad, hidupnya bersama Nabi, sampai mengucapkan kata seperti itu. Padahal di situ ada Rasulullah, ada Nabi loh. Sampai nanya, mata Nasrullah, bayang nggak? Kita ini yang jauh hidupnya, yang tidak ketemu dengan Nabi, makanya kegalauan itu lebih galau tingkat tinggi. Hmm. Ya, ini hanya sekedar sebuah ilustrasi ya. Nah, kembali Ilustrasi. lagi ke yang tadi, bahwa ya golden moment ini, apapun peristiwanya, apabila itu sanggup memotivasi orang, ya untuk menjadi lebih baik lagi, maka itu adalah yang disebut dengan golden moment. Dan Nah, golden moment ini dibangun dengan dua syarat, ya Ustadz. ya Yang apa nih? pertama itu golden moment itu dibangun dari sebuah rasa syukur. Ya kita tahu Hmm. lah dalilnya kan, la in syakartum la azidannakum wa la in Iya. kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, apabila engkau bersyukur maka akan aku tambahkan nikmatmu. Apabila engkau kufur maka sesungguhnya siksaanku amatlah pedih. Nah, Di. pertama dibangun oleh rasa syukur itu. Kayak tadi misalkan, ya ketika dia digigit anjing, ya kalau dia tidak kemudian berpasrah gitu, akhirnya dia merenungi kesadaran, mungkin akan lain peristiwanya. Betul. Nah, ketika bicara syukur, ya kita mungkin perlu belajar dari binatang, ya kan? Ustadz pernah jalan ke Ancol lihat yang namanya hewan lumba-lumba. Pernah pernah. Itu pasti Kapan itu terakhir? kalau ke Ancol. Bahkan kita dihibur ya. Kapan terakhir ke Ancol? Kapan Lihat itu lumba-lumba tuh. sekitar 4 tahun yang lalu kayaknya. Ih, mas cepet ya. Saya udah berapa puluh tahun yang lalu kali nggak lihat ikan lumba-lumba. Karena Empat. ada nenek-nenek datang waktu itu bawa cucunya ke Terus, gelanggang samudra kan. Dia bilang hmm, ke cucunya, cucu gitu. Lihat ini ikan lumba-lumba. Dulu nenek juga datang ke sini lihat ikan lumba-lumba ini. Kata cucunya, Nek, ikan lumba-lumba dulu udah mati, Nek. ya, Nah, kalau kita lihat atraksi lumba-lumba itu, dia kan ada pelatihnya ya. menghibur.
Pelatihnya bilang lumba-lumba, suruh lumba-lumba lompat, dia lompat. Disuruh lumba-lumba itu menari, dia menari. Disuruh bersalaman dengan penonton, dia bersalaman. Pertanyaan saya sederhana. Kenapa ikan lumba-lumba itu mau mengikuti perintah pelatihnya? Kenapa ikan lumba-lumba itu nurut sama Ya, pelatihnya? mau mengikuti perintah pelatihnya. Mungkin yang Sederhana sebenarnya. sederhana. Karena dia dikasih makan. Baru mau jawab. Ah iya, kira-kira kalau nggak dikasih makan mau nggak dia? Oh, nggak mau, nggak nurut dia, nggak nurut sama lumbanya. Dia kata kalau lumba-lumba, ah ngapain kok disuruh-suruh. Ini. Nah, kan manusia akan akal ada dua ya, Swat ya. Hmm, Akal tabiat dan akal ghorizat. hmm. Nah, kalau Contohnya manusia kan ghorizat, kalau hewan itu tabiat. tabiat. Nah, tabiat hewan atau yang disebut dengan insting itu, ketika dia mau mengikuti perintah pelatih, dikasih makan, dia ngikut lagi, dia kasih makan. Artinya, si lumba ini instingnya sebagai hewan main gitu. Oh, Hmm, ternyata kalau saya mengikuti perintah orang itu, maka saya dapat reward, hmm. dikasih makan. Makan. Nah, sebenarnya dia ini adalah hewan yang pandai berterima kasih. Berterima kasih kepada pelatih yang sudah ngasih dia makan, dia mau melakukan perintah pelatihnya. Dan ketika dia mendapat melakukan perintah pelatihnya, dia dapat makan lagi. Maka disebutkan, lagi syakartum la dan nakum. Ini hewan aja tahu. Coba, Bayangin coba itu ya. ya, hewan aja mengerti gitu loh. Hmm. Secara akal tabiatnya, kalau dia bersyukur, berterima kasih, ngikutin perintah pelatihnya, maka dia dikasih makan. Sekarang saya Makan. tanya, apa si ikan lumba-lumba itu makan kambing guling nggak? Nggak makan Nah dong ya, kambing guling. makan kebuli nggak? Guling ya kan, kambingnya guling. Ah, kambing guling, kebuli, sate, soto, cilok, cireng, somai, bakso. Itu makanan Hmm. siapa? Jadi lapar kita nih. Itu adalah makanan manusia. Mana yang lebih banyak? Makanan manusia yang lebih banyak. Tapi Betul. ternyata kalau kita melihat hewan, ikan lumba-lumba lebih nurut kepada pelatihnya, lebih mau mengikuti perintah pelatihnya dibandingkan dengan manusia untuk mengikuti perintah Allah. Ya, ada manusia yang tidak mau sholat, disuruh sholat males, disuruh puasa takut lapar, disuruh sedekah takut miskin. Nah, kalau kita melihat seperti ini, artinya manusia itu kalah sama ikan lumba-lumba. Kalau dia tidak mau sholat, dia kalah sama ikan lumba-lumba. Dia tidak mau puasa, dia kalah sama ikan lumba-lumba. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha wa lahum adhanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya kan? Kan disebut pengisi jin dan manusia memiliki hati tidak mau digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, yang memiliki mata tidak mau digunakan untuk melihat kebesaran Allah, yang memiliki telinga tidak mau digunakan untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Mereka itu ya seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Terus. Begitu indah perumpamaan Allah. Jadi Iya. sebenarnya kalau kita suka ngomong ke orang kan ya, kita kan Hmm. kadang-kadang gitu suka ke pasar mau orang tuh apa coba? Orang itu nggak bener. Dasar lo gitu kan. Bahasa binatang keluar guru. Keluar rasa binatang. Iya. Itu sebenarnya ungkapan bahwa kita kesel sama orang. Ya kalau orang nggak bener nih berarti dia derajatnya kalah sama Binatang. binatang kan gitu. Betul. Nah, jadi sungguh indah semua perumpamaan Allah gitu. Nah, jadi yang pertama tadi ya kan berangkat dari rasa syukur. Ketika orang bersyukur dengan nikmat Allah, maka dia akan melakukan sesuatu yang sesuai perintah Allah, bahkan dia melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan nyaman. Maka ketika ada orang dapat duit dari perusahaan, kemudian dia tidak mau bekerja dengan baik, berarti orang ini tidak pandai bersyukur. Ya, ngeluh mulu dari perusahaan. Kayaknya kurang terus. Kalau yang kayak gini, kalau saya sih menyarankan lebih bagus Anda keluar aja nih. Nah, itu tadi itu. Keluhan itu berangkat dari mana? Dari hati. Ketidakpuasan berangkat dari mana? Dari hati. Bagaimana kemudian kita bisa bersyukur untuk
mendapatkan nikah. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang benar kalau seandainya dari dekat aja kita tidak pandai untuk Tidak pandai bersyukur. bersyukur. Maka hati itu hati bila selalu bersih, pandangannya akan menembus hijab, tapi hati bila dikotori, bisikannya bukanlah kebenaran, tapi hati bila dikotori, bisikannya bukan lagi kebenaran. Jagalah hati, Hati, jangan jangan kau kotori. jangan Jagalah hati hati, lentera lentera hidup ini. ini. Bila hati kian bersih, segalanya nampak jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah Ikan, diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian kian jauh. jauh. Ah, Masya Allah. Ada, ya. Ah, masih tetap. Nah, yang kedua, yang terakhir, Ustadz, kita baru bicara definisi aja ya. Ya, golden moment itu berangkat dari kepekaan hati orang. Nah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim iman wa rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya hati orang yang beriman itu apa? Apabila dia mendengarkan, ya kan, mendengarkan kalimat-kalimat Allah dibacakan bergetar hatinya. Nah, ini menunjukkan sensitivitas kita. Nah, sekali sensitivitas hati ini ada itu given karena memang dia lebih sensitif kan gini. Ada orang memang yang sensitif, lebih sensitif gitu. Dia nggak pandang laki dan perempuan ya kalau terkait dengan sensitivitas. Sensitivitas beda sama emosional. Kalau emosional itu psikologis. Jadi kalau laki-laki katanya banyak menggunakan otak. Kalau perempuan emosi. Tapi sensitif bukan berarti hal yang tadi itu beda. Sensitivitas ini adalah kepekaan. Perempuan emosional belum tentu peka juga. Ya nggak? Contohnya, dia punya teman lagi susah. Dia emosional kalau ada temannya cerita gitu. Aduh, oh ya gue kasihan sama lu deh. Gue ngerti, cuma nggak peka gitu. Artinya dia nggak mau bantu gitu. Kan sebenarnya orang cerita mau ngapain? Iya, Hah? Supaya didengarkan dibantu. keluhan-keluhan. Nah, itu. Jadi ada dua poin penting tadi. Yang pertama, ya rasa bersyukur. Yang kedua adalah sensitivitas hati. Sebentar, Swat. Ini kamar digedor. Bentar ya. Hmm. Bentar dulu. Kita penasaran ya apa yang muncul beliau nih, ya kan? Yang majlis cinta dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa apa yang disampaikan. Golden momen itu sangat penting ya, kepekaan kita tingkat. Oke. Hmm, Maklum pagi-pagi nih. Ada yang ya gedor. jajan anak gimana. Jadi apa nyiapin makanan buat si abang, Coba. bangunin gitulah. Eh, nah, jadi saya kira ini dulu ya. Nanti banyak sebenarnya ini kita baru bicara tentang Devi saja. Hmm, Ya, jadi memang buku ini biasa saya pakai juga untuk sebenarnya pelatihan nih, Swat. hmm, Ya, pelatihan golden moment. Bagaimana kita tuh membuat selalu ingin berusaha untuk membangun golden moment dalam kehidupan kita. Nah, saya itu dulu dari saya. Jadi intinya kita simpulan golden moment adalah sebuah peristiwa berharga yang bersifat subjektif. Jadi berharga subjektif yang mampu yang memberikan inspirasi dan motivasi kepada orang ya untuk melakukan yang terbaik. Makanya kalau di dalam skema golden moment ini itu pertama golden moment akan menghasilkan golden action hmm, ya. Golden action akan menghasilkan global action. hmm. Nah, inilah global action yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin itu di situ. Ketika semua orang Hmm. melakukan golden action akan terbangunlah yang namanya global action. Seperti Masya itu. Allah. Oh Nah, keren, ajib materi kita nih, jadi nah, tambah nanti spirit kita ada nih. lagi tuh penghalang golden moment itu apa? Jadi masing-masing itu ada. Jadi bentuknya tuh lingkaran ya. Kalau nanti Ya. saya share gitu, seperti itu.
Golden moment siap, akan menghasilkan golden action akan menghasilkan siap. global action. Namun sekarang saya kira kita cukup dulu Nah, sampai di sini. Bila ada mm, kesempatan lagi akan kita lanjutkan untuk membahas poin-poin yang selanjutnya. ya. Begitu kira-kira Ustadz, mohon maaf lahir batin dan juga semuanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini guru saya Ustadz ini, Masya Allah, beliau sangat rendah hati. Padahal ilmu beliau udah paham benar-benar tentang apa Waduh, yang saya ya Allah, sampaikan. banyak belajar Tapi gue dari. beliau menahan diri ya untuk menjadi sekarang ini yang membimbing kita gitu. Nah, Masya Allah. termasuk nanti saya akan cerita golden moment saya ketika berangkat haji. Nah, ini di next time lah, karena Nah ini sekarang nih, sudah jam segini. ini Saya bro, kira ini begitu cakep. dulu. Terima kasih guru atas paparan ilmunya. Ya, membaca sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika ingin bertanya ya tentang masalah peristiwa yang besar atau sesuatu yang mungkin ada kesedihan, kesenangan ya. Mumpung Ya, ada narasumber kita ini. Dan ini guru ada ada pertanyaan ya? dari ya ada yang bertanya ini dari Ibu Nur Ya, Ami Amiroh. Dia bertanya, eh, kalau mau open mic silakan. Bismillah, maaf Pak Ustadz, kita semua mengalami golden moment. Tapi mengapa banyak yang berkhianat dengan peristiwa yang sekarat dalam sakral. pernikahan? Sekarat Sakral, dalam sakral. pernikahan nih. Nah, ini kayak mana? Mata saya kan ada empat Itu nih. kacamata dipakai kenapa Sakral ya? maksudnya, Pakai oh, kacamata sakral, malah mohon maaf, begini mohon maaf. ngelihat tuh. Ya, mohon maaf, ya peristiwa yang sangat sakral dalam pernikahan hingga bercerai. Ya itu gimana nih? Tidak apa namanya nih? Tidak boleh bertemu dengan anaknya. Ini kayaknya curhat ini. Iya, Jadi peristiwa pernikahan ini sangat sakral. Nah kemudian kok banyak yang bercerai. Kemudian sampai anak nggak boleh bertemu dengan bapaknya atau ibunya, ini kan peristiwa yang sangat menyedihkan. Nah mohon guru pencerahannya nih menjawab ya. dari pertanyaan Ibu Nur. Masya Allah, Ibu Nur, terima kasih ya. Jadi gini, semua peristiwa itu apabila kita maknai itu akan menjadi golden moment. Pernikahan juga begitu. Orang membangun pernikahan kan dengan sesuatu yang suci, dengan yang indah. Nggak ada yang bangun pernikahan itu dengan kebencian. Ketika kita tanya orang yang pertama kali nikah, apakah kamu cinta sama pasanganmu? Pasti bilang cinta. Nggak mungkin dia bilang, gue benci sama yang ini, makanya gue nikahin dia gitu. Nggak ada tuh. Ya, jadi berangkat dari sebuah hal yang positif. Nah, seiring perjalanan waktu, ini kan banyak terjadi peristiwa-peristiwa tadi. Sama lah kayak orang misalkan, dia bekerja golden moment, kenapa kemudian akhirnya dia korupsi? Nah, korupsinya itu tadi, dalam golden moment, itu kita belum sampai ke sana suara materinya, ada yang namanya itu penghalang golden moment tadi. Ya, gampangnya begini, di dalam kitab Nasoihul Ibad ada 4 hal ya yang menggoda manusia. Pertama, dirinya. Kedua adalah apa namanya nafsunya. Ketiga dunia. Keempat adalah setan, iblis. Jadi setan itu cuma bagian keempat. Jadi seperempat doang. Maka jangan cepat kita nyalahin setan. Saya bilang gue cuma seperempat gitu kan. Yang lainnya itu diri kita semua itu. Nah, golden moment ini penghalang munculnya golden moment. Nah, tapi kemudian ketika terjadi bercerai, apakah sanggup memaknai ini sebagai sebuah golden moment? Kalau ternyata yang menjalankan, yang melakukan itu, bercerai itu tadi, dia hanya bisa apa memaki-maki, hanya bisa kesel, maka hatinya tertutup. Maka saya bilang, golden momentnya hanya bisa dibangun oleh orang yang bisa mempunyai cinta hakiki. Ya kan? Ketika dia berpisah ya udah, berarti memang apa pernikahannya sampai di sini gitu. Takdirnya itu selesai sampai di sini. Nah, kemudian ayo kita bangun takdir yang baru, golden moment yang baru. Nah, disinilah akhirnya ketika itu peristiwa perceraian ini menjadi sebuah golden moment juga. Karena sanggup orang itu untuk merenung dan memperbaiki diri. Nah, tapi kan ada rentetannya nih tentang anak dan segala macam. Nah, kembali lagi, pertama adalah kita pasrahkan kehadirat Allah sambil kita ikhtiar. Jangan kedumel, jangan kesel, karena peristiwa ini pasti ada penyebabnya. Yuk sama-sama kita introspeksi. Jangan kita menyalahkan orang lain, tapi kita coba melihat ke dalam. Ya kan? Apakah memang peristiwa ini tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan yang kita punya? Kita terkadang lebih gampang untuk menyalahkan orang lain dan susah sekali untuk introspeksi ke dalam diri. Biar bagaimanapun, hukum itu adalah sebab akibat. Kehidupan itu sebab akibat. Peristiwa itu sebab akibat. Ya biar bagaimanapun, setidaknya ada kontribusi walaupun sedikit dalam kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan kontribusi kesalahan atau apapun ini kita renungkan, oh ya Allah,
maaf ya, saya kemarin sudah telah lalai dan saya ingin kembali membangun golden moment yang indah. Nah, jadi seperti itu ya, Bu Nur, Ya, ya bahwa golden moment tetap bisa kita bangun walaupun kita dalam kondisi yang terpuruk bercerai tadi. Yang kedua, ya. ini ada bahwa apakah kita tadi itu pertanyaannya sujud syukur Iya, ya? apa namanya? Tadi mana pertanyaan? Izin Pak Ustadz, pertanyaan dari Ibu Diana, eh, untuk bersyukur, Ya, apakah perlu dengan sujud yang setiap, apa namanya, yang apa namanya ini? ya. Apakah perlu kita Apakah sujud syukur tiap perlu hari? sujud tiap hari? Terus Ya. kedua, bagaimana cara ngasih tahu orang yang merasa diri paling, apa namanya, sengsara apa apa nih? Oh, merasa dirinya paling sengsara di dunia. Terus pokoknya paling sengsara, kurang bersyukur dengan semua yang sudah dia dapatkan. Ini bagaimana kayak, Kiai? Ya, Jadi dia bagaimana nih menasihati orang yang memang sudah sengsara, dia nggak ya. bersyukur, dia seakan-akan dia mudah, apa namanya, sengsara aja dah. Artinya akfaru yakdaru, pikiranmu adalah takdirmu, ya itu bagaimana? Baik. Jadi jawab pertanyaan ini mengandung beberapa unsur. Pertama adalah pendekatan spiritual, syariat. Kemudian yang Hmm. kedua adalah psikologis dan juga pendekatan sosial, ya, dan humanis. Gitu. Nah, yang pertama, kalau sujud syukur, ya kan? Sujud syukur sebenarnya sholat itu merupakan bagian daripada kita sujud, Hmm. bagian dari syukur. Ketika kita memaknai, begitu kita sholat, kita sujud, itu bagian daripada syukur kita, maka kita sujud syukur. Walaupun ada juga kan, pada kesempatan tertentu kita sujud syukur, tapi biasanya jarang orang yang selalu menyadari sebuah peristiwa itu, kemudian dia bersujud, dan juga lihat kondisi gitu. Misalkan contoh nih, di tengah jalan, kita dapat peristiwa baik, masa langsung sujud syukur? Ya Di kan, kita aspal lagi ya. lagi nyebrang gitu. Ya Allah, dapat Hmm. kabar ini. Ya udah saya sujud Sujud syukur dulu. syukur. Ya ada tempat, ada waktunya juga. Artinya, syukur itu tidak harus selalu dalam bentuk tindakan, dalam bentuk fisik. Hati juga. Makanya orang itu selalu mengatakan minimal alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah menurut beberapa pandangan ulama ada maknanya dua. Yang pertama adalah sebagai rasa syukur, yang kedua pujian. Ini luar biasa nih. Kalau bahasa Indonesia itu pisah antara pujian sama terima kasih. Contoh misalkan, Terima kasih. Usman dari mana? Oh, aneh dari Singapura nih. Wah, luar biasa ya. Itu pujian. Ya, kalimat luar biasa pujian. Hmm. Ya kan? Nggak mungkin saya bilang terima kasih Ustaz. Apa terima kasih? Orang belum apa-ngapain. Kecuali kalau Ustaz bilang, oh iya. Ya kan? Bang Agus, ini loh ada hadiah. Baru saya bilang terima kasih Terima Ustaz. kasih. Kan pisah tuh antara pujian hebat ya dan terima kasih. Tapi alhamdulillah Hmm. sekaligus dua. Yang pertama adalah berterima kasih, yang kedua adalah pujian. Makanya ketika kita bersyukur, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kakak Kok Allah ridho subhanallah, tuh ya. alhamdulillah. Maka sering diungkapkan dalam kalimat zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala Alhamdulillah. ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, dan itu pergerakan hati. Yang kedua, cara ngasih tahu orang yang merasa dirinya paling sengsara, Orang bersyukur orang bersyukur. Pertama, ini dengan ada semua. orang kebiasaan memang suka bercerita apapun. Ya kan, mengeluh. Nah, sebenarnya pengen aja ya yang kita lihat kepada dia. Tapi gini, cara menyampaikan ada dua. Ada orang yang memiliki kedekatan hubungan. Kalau kedekatan hubungan itu biasa ngomong cuek aja. Mau Hmm. bahasanya apapun lebih praktis. Betul nggak Ustaz? Kalau kita udah kenal Betul, dekat kan betul. ngomong ngasal aja. Hmm. Ya Asal kan? goblek. Kita nyela dia juga. Santai aja. Botak. Lu gitu aja lu. Ngeluh. Biasa kan. Cuma kalau orang yang nggak kenal kita ngomong. Botak. Lu ngeluh. Ngotot deh. Siapa lu ngenasihati? Kan Hmm. begitu. Jadi dalam menasihati, ya ibu, ya lihat dulu hubungan ibu sama dia itu gimana. Betul, betul. Bagus atau enggak. Dan juga jangan salah nasihatin. Ini masalah Hmm. besar juga. Bisa jadi perceraian itu muncul karena salah nasihat. Oh, iya, iya. Contoh misalkan ada seorang perempuan merasa dirinya paling sesara di hadapan suaminya, ya. Hmm. Terus dia bilang, saya kayaknya ingin pisah aja nih. Apa kata temannya? Ya sudah, pokoknya buat aku sih yang terbaik buat kamu lah. Kok yang terbaik buat kamu? Iya, iya, Dia iya. itu udah pengen pisah, lantaran dianggap suaminya nggak benar.
Tapi kan Hmm. belum tentu itu seperti itu. Dan temannya Betul. mendukung lagi. Ya udah yang terbaik buat kamu. Artinya kalau yang terbaik buat kamu, kamu anggap bisa, ya lu bisa aja gitu loh. Ini bahaya lagi, Hmm, hmm, apalagi hmm, sok hmm, tahu. hmm, Ya menasehati, ya udah. Ya kan, kemarin ada juga tuh ke saya WA. Ibu-ibu lah, saya nggak kenal sih. hmm, "Tat, hmm, gimana nih suami saya nih? Keluhan mulu." Saya bilang sabar aja, ya kan. Saya mau pisah. hmm, Apakah saya ini? Jangan, saya bilang. Ya kan lantaran ekonomi dia bilang. Terus ibu saya yang minta dia pisah. Parah lagi kalau saya bilang seperti itu. Jadi gampang hmm, benar orang-orang terhasut oleh hal di luar. Makanya ibu jangan sampai memberikan pendapat malah jadinya hasutan. Lebih bagus kita diam. Kalau kita hmm. dekat, kita nasihati. Kalau kita tidak punya hubungan dekat, lebih bagus kita doakan aja. Jangan sok tahu menasehati gitu. Karena bukan Kadang takutnya salah, kadang Bang. disyukurin ya. Iya, dan mendoakan bukan yang terbaik buat dia ke versinya dia loh. Yang terbaik buat dia versinya Allah. Yang terbaik ya udah ya yang Hmm, terbaik aja deh buat kamu loh. Yang terbaik buat kamu ini kadang-kadang kalau orang tidak bisa berpikir jernih, dia lagi salah berpikirnya. Yang terbaik buat dia artinya oh ya berarti teman gue dukung nih gitu. Nah, hati-hati makanya orang-orang yang suka punya komunitas ngumpul-ngumpul kalau nggak dibekali, dibimbing ya kayak Uspat kan gini membimbing para ibu-ibu banyak nih bagus itu. Jadi nanya ke Uspat, jangan bikin keputusan sendiri hmm, gitu. Yang merasa bahwa oh kamu saya ini benar, betul. apalagi didukung oleh komunitasnya ini yang bahaya. Nah, saya pikir itu ya dari saya. Iya. Mudah-mudahan yang menyaksikan ini tidak puas karena terus terang saya bukanlah alat pemuas dan ketidakpuasan kita itu akan membuat kita akan mencari terus ya untuk Hmm. memperbaiki dan menambah pemahaman kita. Kira-kira gitu. Wahai guru. Ya, kita coba mungkin Jamu Maju Cinta yang apa namanya ingin bertanya lagi, silakan, masih ada waktu 5 menit kayaknya. Silakan kalau ingin gabung, ingin bertanya kepada narasumber kita yang memang pemaparan beliau ini subhanallah sangat kita pahami bagaimana golden moment ini peristiwa yang sangat bagus, baik, sedih, buruk dan sebagainya kita ngalamin. Cuma bagaimana kepekaan kita, sensitif apa namanya ketika peristiwa itu hadir. Dan guru, saya mau nanya nih, syukur dan kufur. Ini pertanyaan dua ini antara syukur dan kufur. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak kufur dalam ibadah kita? Kadang orang ibadah gitu kan, peristiwa yang sangat besar tuh ibadah kita kepada Allah. Benar nggak guru? Nah, ketika mengeluh, padahal dia sholat rajin nih, udah baca Quran rajin, kemudian setiap hari dia berzikir kepada Allah. Tapi masalah tentang ekonomi, dia kufur tuh guru. Nah, ini bagaimana bijak kita ketika peristiwa ini ada di dalam diri kita, apa yang harus kita kiat-kiat, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak dari yang namanya kufur karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Suaranya guru, suaranya mohon maaf guru, suaranya tidak terdengar. Ah, ketutup tadi ya. Inna Hmm. sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu sebenarnya otomatis menjaga diri kita. Kalau seandainya sholat tidak bisa menjaga diri kita, ya bukan sholatnya yang salah, tapi diri kitanya yang perlu diperbaiki. Ketika kita sholat tapi masih banyak mengeluh, bukan sholatnya yang salah, tapi diri kita yang kagak benar. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa memaknai tadi? Makanya sholat itu jangan dijadikan hanya sebagai sebuah kewajiban, tetapi sholat adalah bagian dari rasa syukur kita. Contoh, ada orang nih hidupnya ngontrak, tiba-tiba yang punya rumah bilang begini, Pak, mulai bulan depan, Bapak nggak usah bayar kontrakan. Seneng nggak Ustaz? Oh, Pasti senang seneng. banget. Bilang Girang, gini, girang, Pak, mulai girang bulan banget. depan, Bapak nggak usah bayar kontrak dan saya kasih uang setiap bulan 15 juta. Tambah seneng nggak? Tambah seneng banget. Nah, dia cuma bilang begini, Senang. oh Bapak begitu ya? Iya. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak? Bapak nggak usah melakukan yang
yang gimana-gimana. Cukup saya minta Bapak untuk membersihkan rumah saya, menjaga rumah ini supaya rumah ini tidak menjadi lapuk dimakan massa. Kira-kira orang yang udah dikasih gratis rumah, tinggal dikasih duit bulanan, dengan permintaan itu untuk hanya membersihkan rumahnya, dia akan melakukan nggak kira-kira Ustaz? Pasti dia akan melakukan dengan senang hati. Nah, kenapa dia melakukan? Sebagai tanda terima kasih dia kepada orang itu sudah ngasih rumahnya gratis, ditambah bulanan dia kasih duit. Kita bayangkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah bilang, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi akan kau dustakan, hai manusia. Tapi ternyata ini tidak sanggup membuat diri kita bersyukur dan melakukan ibadah sebagai bagian dari rasa syukur kita. Kalau ibadah itu dilakukan karena rasa syukur, maka kewajiban tadi tidak akan terasa berat. Kewajiban tadi tidak terasa sebagai kewajiban, kewajiban tadi malah terasa sebagai sebuah kebutuhan dari diri kita yang ingin melakukan sebagai rasa syukur. Saya kira mungkin itu. Wallahu a'lam. Artinya perlu adanya cinta hakiki Nah, antara kita itu kepada dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Nah, Allah. Guru ya. Guru sebenarnya ini banyak banget yang ingin bertanya kayaknya mungkin karena waktu ya Guru. Ya, next time lah Ustaz. Ya, nanti ada Semangat sesi saya. berikutnya. Lanjutan. Jangan bercinta dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah tadi kita sama-sama simak pemaparan ilmu yang beliau sampaikan secara gamblang bagaimana golden moment ini, peristiwa yang sangat penting ini, hendaknya kita pahami dengan bijak, jangan sampai ketika sesuatu yang terjadi buat diri kita seakan-akan ini afaru yakdaru, seakan fikirnya ada takdir kita, dan itu pun maka kita bijak dalam segala hal memaknai hikmah daripada golden moment ini, karena bagaimanapun kita sebagai hamba yang doif, ya, hamba yang doif ini, maka hendaknya lebih memaknai golden moment ini sesuatu yang sangat, peristiwa yang sangat baik, peristiwa yang sangat emas, setiap saat, setiap detik, maka kita harus bersyukur nikmat Allah. Guru, kesimpulan terakhir kesimpulan. Masya Allah. Jadi sesuai dengan ayat tadi, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya, jadi dari kesimpulan ini kita berusaha untuk sebaik mungkin melakukan apa yang kita lakukan. Orientasi kita adalah akhirat. Kalau kita memiliki orientasi akhirat, maka kita akan melakukan sesuatu itu berpikir, apakah ini sesuai dengan orientasi akhirat kita? Orang tidak akan melakukan hal-hal yang negatif, termasuk korupsi, kalau seandainya pandangannya adalah futuristik ke akhirat. Kira-kira ketika ada korupsi, dia kan mikir, ini kira-kira nih perbuatan ini akan membangun golden moment di akhirat nggak? Oh, ternyata enggak. Maka ketika kita menyadari bahwa kita memiliki pandangan futuristik tentang sebuah kehidupan yang diperintahkan oleh Allah, maka insya Allah kehidupan kita di dunia akan terjaga. Saya kira seperti itu. Ya, baik, yang bercinta dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah kajian kita menumbuhkan cinta. Guru izin tolong ditutup dengan doa, mudah-mudahan acara kita ini, kajian ini mendapatkan suatu keberkahan, manfaat, dan tentunya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan membaca cinta, mari kita angkat kedua tangan kita, insya Allah nanti dipimpin doa tersebut oleh guru kita, yaitu pada guru kita Ustadz Gus Edward. Silakan Guru, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhir wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Syakina hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu yukafiru mazidah ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa azkal karimi wa azimi sultani. Ya Allah, hari ini kami menyadari begitu banyak nikmat yang Kau berikan. Namun terkadang kami lalai, ya Allah. Kami anggap nikmat itu adalah hal yang biasa. Kami anggap nikmat itu apa yang kami dapatkan karena hanya usaha dari diri kami sendiri. Padahal ya Allah, tanpa kami sadari bahwa tanpa kami berusaha pun Engkau telah menentukan. Jadi usaha yang kami lakukan ya Allah sebenarnya adalah bagian dari ikhtiar untuk menggapai apa yang telah Engkau takdirkan. Oleh karena itu terima kasih ya Allah. Kau telah memberikan banyak nikmat. Kau telah memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah
Kami ini adalah orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah kepada narasumber kita, sahabat saya, Karam Ustadz Dr. Agus Idwar M.Sos yang telah memaparkan ilmunya untuk kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang di mata Allah rendah hati, yang semakin bermanfaat. Jamaah mencintai mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah kajian kita di pagi hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita sekali lagi dapat kita pahami dan bertambah berkah dalam kehidupan kita. Kita tutup saja. Jazakallah Ustaz atas waktunya. Insya Allah nanti ada sesi berikutnya. Sama-sama. Ya, artinya kita semakin penasaran ingin menggali lagi nih golden moment ini dari antum. Kita tutup dengan kajian ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Kiai. Biasa nih Siap, pagi-pagi ngurusin bocah dulu. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al